Puji Tuhan, setelah kami beribadah di Padang Gembala, kami sedang menuju ke tempat di mana ya ini goa atau kandang di mana gembala-gembala menerima pesan dari malaikat itu. Nah, ini tempatnya di Padang Efrata. Wah, luar biasa. Ini apa? Kandang. Kandang Bapak dan Ibu. Tadi pagi kita ke mana? Ke rumah atau ke gua kelahiran. Seharusnya Bapak dan Ibu, waktu kita masuk gua itu, melihat gua persis seperti ini. Apakah itu mirip dengan ini? Beda sedikit kan? Beda kenapa Bapak dan Ibu? Atapnya seperti ini? Tidak. Terlihat atap yang sana rapi, lurus, rata. Yang ini terlihat alami. Lihat. Kenapa bisa begitu? Karena waktu Ratu Helena membangun gereja pertama, dia terpaksa Bapak dan Ibu gantikan atap asli dengan atap yang rata supaya dia bisa membangun gereja di atasnya. Berarti seharusnya kita melihat gua seperti ini Bapak dan Ibu. Tetapi karena gereja-gereja dibangun di atasnya, tidak mungkin membangun gereja di atas atap yang tidak rata. Jadi dicopot, diratakan yang baru, ditaruh yang baru, yang rata, baru dibangun gereja. Tetapi berarti melihat ini, kita mengerti Tuhan Yesus lahir dalam tempat seperti apa? Seperti ini persis Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tadi Safi bilang, masuk lihat rumah gembala. Seharusnya Safi bilang, lihat apa yang tersisa untuk kita dari rumah gembala. Karena rumah orang sini 2000 tahun yang lalu terdiri dari 5 kamar. Satu di belakang, yang ini. Dan seharusnya ada 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Dan pintunya sebelah sana Bapak dan Ibu. Berarti sebuah halaman dikelilingi 5 kamar, 5 ruang. Yang di belakang, ini yang tersisa untuk kita karena ini alami. Yang di depan, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, tidak ada lagi. Karena terbuat dari bahan yang sederhana, jadi tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Tetapi seperti apa rumah mereka? Dulu Bapak dan Ibu, bukan hanya dulu, sampai abad ke-20. Kalau rumahmu 2000 tahun yang lalu terdiri dari 5 kamar, 1 kamar saja untuk tidur. Keluarganya tidur dalam 1 kamar. Ini tradisi Bapak dan Ibu. Saya masih ingat, keluarga saya juga punya lebih dari 1 kamar. Semua tidur dalam 1 kamar. Dulu seperti itu Bapak dan Ibu. 1 kamar untuk keluarga. 1 namanya kataluma, berarti kamar tamu atau ruang tamu. Ketiga itu ruang kerja. Keempat itu dapur. Dan kelima yang di belakang yang ini, mereka menyimpan apa di sini? Gudang lah. Barang paling berharga mereka waktu itu yaitu domba mereka. Domba mereka ada di bagian belakang. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau ada Bapak dan Ibu perampok susah masuk. Ada dubu susah masuk Bapak dan Ibu. Untuk dijaga baik-baik. Lagi pula Bapak dan Ibu di gua seperti ini, suhunya sepanjang tahunnya itu 19 derajat. Karena dindingnya tebal 3 meter Bapak dan Ibu. Jadi kalau panas sekali di luar, di sini sejuk. Dingin sekali di luar, di sini hangat. Dulu Bapak dan Ibu, dapat apa mereka tidur di antara domba-domba mereka? Bapak dan Ibu mereka tidak malu, Bapak dan Ibu. Pokoknya mereka nyaman, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita mengerti? Tercatat dalam Alkitab bahwa Yusuf dan Maria datang dari jauh dan tidak ada tempat untuk mereka di mana? Hotel. Di ruang, Penginapan. tempat penginapan, itu hotel. Bapak dan Ibu, sebenarnya yang tercatat dalam Alkitab dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani, bahwa tidak ada tempat untuk mereka di dalam kataluma. Kataluma itu Bapak dan Ibu salah diterjemahkan sebagai tempat penginapan. Seharusnya ruang tamu. Apa artinya ini? Berarti Bapak dan Ibu, Yusuf punya kerabat keluarga di Bethlehem. Dia kekeluarganya di Bethlehem
dan pasti dia harus ke ruang tamu. Tetapi ruang tamu yang di rumah keluarga Yusuf di Bethlehem penuh dengan orang lain. Jadi tidak mungkin Maria melahirkan anaknya di depan orang lain, Bapak dan Ibu yang datang untuk sensus itu. Jadi keluarga Yusuf atau kerabat Yusuf di Bethlehem menawarkan Yusuf masuk ke dalam. Sampai gua atau kandang yang ada di belakang. Dan Yesus dilahirkan di antara domba-domba. Jelas Bapak dan Ibu? Mereka tidak ke hotel. Yang tercatat dalam bahasa aslinya, tidak ada tempat untuk mereka dalam kata rumah. Dalam bahasa Yunani Bapak dan Ibu. Tapi salah diterjemahkan menjadi tempat penginapan. Malah diterjemahkan ruang tamu, diterjemahkan tempat penginapan. Dan kita mulai kenal itu sebagai Bapak dan Ibu, hotel tidak ada tempat. Dan mereka harus ke kandang. Tidak, itu kandang di dalam sebuah rumah Bapak dan Ibu. Yang punya pasti keluarga Yusuf. Ini yang asli Bapak Ibu yang kita masih bisa lihat. Sekarang kita mau lihat bagian baru dari gereja Padang Gembala yang ada di atas. Di atas Bapak dan Ibu itu istimewa karena di dalam kapel kecil yang ada di atas akustik luar biasa. Kita mau naikkan satu pujian sebelum kita kembali ke base. Ayo. Jadi sudah jelas. Ini adalah kandang, tempat di mana para gembala menyimpan domba-domba. Bethlehem, Efrata, tempat di mana malaikat Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin.